Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to Al Banjari Education. In this video, we will continue the academic writing series. The topic for today is about proofreading. Hmm. Apa kalian sudah tahu apa itu proofreading? Ya, mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu dan sering dengar ya apa itu proofreading. Tapi untuk sebagian yang belum tahu, sebagai informasi, proofreading itu adalah uji baca. Jadi kita melakukan proofreading untuk menguji kualitas daripada tulisan kita. Jadi kita baca lagi tulisan kita untuk menilai apa saja yang masih perlu diperbaiki. Ibaratkan masakan ya, tulisan kita itu adalah makanan yang kita masak. Lalu kita cicipi apakah keasinan, apakah kurang bumbu yang lain ya, maka kita tambahkan bumbunya kalau kurang, kalaunya sudah bagus kita sudah sajikan aja ya kan, tapi kalau masih kurang kita perbaiki lagi. Nah seperti itu fungsi daripada proofreading, kita tes rasa daripada tulisan kita. Oke, misalnya kayak MasterChef Indonesia ada Chef Juna ya. Jadi kalau misalnya tulisan kita itu banyak typo, banyak tulisan-tulisan yang uh, membuat bingung, itu sama kayak masakan yang keasinan misalnya, atau rasanya nggak jelas. Jadi kalau kita membuat tulisan dan kita kasih kepada editor jurnal internasional, sedangkan tulisan kita itu banyak errornya, pasti ekspresinya kayak Chef Juna makan langsung dimuntahkan. Kayak gitu tulisan kita nantinya kita kirim submit kepada editor internasional, sedangkan tulisan kita tuh banyak banget salahnya. Apa yang terjadi? Jelas dia mungkin baru baca satu paragraf sudah di eliminate ya, nggak akan diselesaikan lagi bacanya. Maka daripada itu penting sekali sebelum kita mengirim kepada editor atau sekedar konsul dengan dosen pembimbing skripsi, kita lakukan proofreading dulu terhadap tulisan kita. Baca sekali, 2 kali, 3 kali dengan cermat ya, dengan teliti. Apakah ada kesalahan? Jangan sampai kita meminta dosen kita yang mengoreksikan ya. Jangan sampai mereka yang baca dan mereka yang berpikir untuk memperbaiki hal-hal seperti grammar, tanda petik, tanda koma, tanda tanya dalam tulisan kita. Jangan sampai hal-hal yang remeh-temeh bahasa ataupun dari segi kontennya itu kita minta orang lain, dosen pembimbing ya, kurang etikanya ya. Kita sebelum konsultasi sebenarnya bagusnya itu kita proofread tulisan kita sendiri. Nah kita minta teman kah boleh, kalau kita lakukan peer reviewing ya, kita minta teman lain untuk memproofread punya kita dan kita memproofread punya teman kita, saling kerjasama itu bagus. Tujuannya apa? Agar ada otak kedua yang menguji kualitas tulisan kita. Mungkin kalau sudah kita baca tulisan kita nggak ada cacatnya menurut kita pribadi, tetapi pas dikasih ke teman yang juga bagus dalam penulisan, ini ketemu aja kesalahannya, dan dari situ kalian pun bertambah ilmunya. Nah, jadi proofread ini sebuah skill yang perlu untuk selalu dipakai agar selalu bertambah ya. Kalau kalian jarang mempraktekkannya, jarang melakukannya, kebiasaan bikin makalah asal copy paste daripada website taruh ke makalah kalian, comot sini comot situ, kasih ke tulisan kalian tanpa ada paraphrase, tanpa apa segala macam, kasih ke dosen dan minta dosen untuk mengoreksikannya. Kalau sudah kebiasaan kayak gitu, maka
saat di skripsi nanti kalian akan kesulitan. Karena di skripsi atau ketika kalian mau menerbitkan tulisan dalam skala nasional atau internasional, paling tidak dalam bahasa itu kalian sudah zero error ya. Nggak ada kesalahan, kesalahannya 0%. Tidak ada kesalahan tanda titik yang kelebihan satu spasi, atau kalian membuat tulisan student menjadi student atau gimana ya, tertukar kayak gitu. Tidak ada lagi kesalahan spelling seperti itu dalam tulisan skripsi, tesis, disertasi, atau artikel selevel internasional ya. Karena ini akan dibaca oleh khalayak ramai, dan ini eh, memiliki sangkut paut dengan karir kalian di masa depan nantinya. Kalau kalian misalnya jadi seorang profesor dan terlihat rupanya di tulisan kalian banyak sekali errornya ya, maka itu akan menurunkan kredibilitas kalian di mata para pembaca. Karena itu paling tidak bahasa dulu sih, apalagi anak jurusan bahasa ya, harus bisa jeli dengan kesalahan. Jadi proofread itu tidak hanya masalah tanda petik, dia juga memiliki uh, cakupan yang lebih luas lagi, tapi juga mengedit dari hal konten. Nah, kita akan bahas proofreading, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara membuatnya langkah demi langkah ya, agar ketika kalian selesai menulis dan kalian kasih ke orang lain dan orang lain membaca pun mudah memahaminya. Karena perlu kalian pahami, di Inggris mereka, khususnya orang-orang barat ini ya, mereka memiliki paham reader center. Nah, ketika menulis itu tujuannya adalah membuat penulis itu paham. Berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia ini kebanyakan mereka lebih ke writer center dan mencoba untuk, makanya kalau kalian lihat tulisan-tulisan kebanyakan orang Indonesia itu banyak yang banyak puitisnya ya, sehingga pembaca tuh mencoba menerka-nerka apa sih maksudnya. Nah, tapi kalau di Western country gitu ya, kayak Inggris, kayak gimana lagi ya, kayak Amerika ya, mereka itu memulai sebuah tulisan itu dengan sesuatu yang umum, memposisikan diri mereka itu seperti apa. Makanya kalau dalam membuat kalimat itu kita ada main idea duluan. Main idea itu hampir 99% di awal. Di sana menyatakan sikap terlebih dahulu bahwa yang akan dibahas adalah ini, baru ada supporting detailsnya, apa kenapa alasannya, baru ada kesimpulannya. Kalau di Indonesia paragrafnya mungkin diawali dengan pembukaan yang lari kemana lalu ke sini. Kita terbiasa dengan seperti itu. Ini adalah bentuk persepsi yang mungkin sulit untuk diperbaiki dalam waktu sebentar ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah terbiasa untuk melatih membuat tulisan secara deduktif dari khusus ke umum, dan nantinya akan dapat feel-nya dalam tulisan kalian supaya lebih berkualitas itu gimana. Nah, terkait dengan proofreading, cara yang pertama kali kita lakukan, yang pertama sebelum kalian lari ke hal-hal seperti titik, koma, spelling segala macam, yang penting adalah kontennya dulu. Kalian baca dari awal sampai akhir, adakah yang perlu dikurangi, adakah yang perlu ditambah, adakah kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang ambigu, yang memiliki makna ganda, penafsiran yang tidak jelas, seperti itu. Dalam sebuah tulisan yang bagus, jelas dia harus memiliki alur yang seperti air, mengalir, enak dibacanya ya. Orang tahu dia arahnya dari sini ke situ.
Jangan sampai arah daripada tulisan kalian tuh ke sini, ke sini, ke situ, ke sini. Membuat pembaca itu harus menerka-nerka pikiran kalian. Ingat, dalam academic writing itu kalian itu membuat tulisan yang bisa dikatakan berkualitas, sophisticated, canggih ya, tetapi dengan bahasa yang simple, tidak dengan bahasa yang rumit dan alurnya pun rumit. Harusnya tuh bahasanya mungkin high class, terkesan orang yang berpendidikan, tetapi orang lain yang bahkan lulusan SD pun bisa memahami tulisan kalian. Nah, seperti itu pentingnya membuat sebuah tulisan yang simple namun menunjukkan bahwa menunjukkan kelas kalian seperti apa. Jangan sampai kalian membuat tulisan yang seperti anak SD ya, yang orang lain tidak paham ini apa ya. Oke, jadi seperti itu. Pertama di kontennya. Setelah kontennya bagus, rapi, baru kalian lanjut ke dalam hal bahasa. Dalam bahasa ini kita fokus pertama ke grammar. Grammarnya itu gimana sih? Dari subject verb agreement itu paling sering salah. Student have, padahal student has. Nah, banyak ini masih terjadi pada kalangan penulis pemula ya, dalam hal subject verb agreement. Lalu ada juga penggunaan preposition juga penting, karena preposition ini termasuk salah satu dari kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh orang Indonesia sepertinya ya. Kayak student play with happy, siswa bermain dengan bahagia. Kalau kita baca dengan arti satu word per word memang betul ya, tapi kalau dalam konteks bahasa Inggris student play with happy, jadi nggak masuk akal tuh kalau kita pahami. Harusnya kan student play heavily. Kita pakai adverb ya, tidak pakai with. Kalau with itu lebih condong ditafsirkan bersama sebenarnya, tapi juga bisa dengan. Nah, penggunaan pemilihan preposition yang tepat inilah yang penting sekali kalian pelajari. Hal remeh-temeh, tetapi bagi orang native, kalau membaca tulisan kalian, mereka akan garu-garu kepala kalau kalian melakukannya sembarangan. Selain itu, kalian juga fokus pada tenses. Nah, dalam tulisan proposal di bab 3 aja kalian akan menggunakan future tense. Tidak mungkin di proposal kalian menulis dengan bentuk past tense. Kenapa tidak mungkin? Karena proposal ini adalah perencanaan kalian di masa depan, kalian mau ngapain. Kalau misalnya sudah selesai penulisan, sudah jadi, sudah mau dijilid, nah maka bab 3, bab 4, bab 5 kalian ubah ke bentuk past tense karena sudah dilakukan. Ini adalah bentuk laporan. Beda dengan proposal tadi perencanaan, kalian mau ngapain. Kalau sudah jadi skripsi yang matang, maka dia bentuknya past tense. Ada juga penggunaan tenses ketika kalian mau mengutip kata-kata orang. Misalnya Douglas Brown said atau Douglas Brown says. Yang mana yang betul? Nah, hal yang seperti ini penting sekali kalian perdalam. Walaupun remeh, tapi ini kerap kali terjadi kesalahannya ya. Nah, yang mana yang betul antara said atau says? Nah, dua-duanya oke. Tapi kalau dalam penulisan ilmiah, kebanyakan orang lebih menggunakan says ya, present simple daripada past tense. Nggak tahu kenapa, kalian baca aja buku blueprint ya. Di sana menjelaskan bahwa penggunaan tenses lebih sering kalau kalian mengutip menggunakan present simple. Jadi Douglas Brown says bla bla bla, bukan Douglas Brown stated, bukan Douglas Brown said. Enggak ya. Tapi enggak salah, tapi itu betul. Enggak salah tapi itu betul. Apa maksudnya? Enggak salah, betul, tapi kurang aja ya. Kalau kalian cek bagaimana penulis-penulis yang tulisannya sudah dikutip sampai jutaan kali oleh manusia,
pasti dia akan pakai yang says kayak gitu. Oke. Langkah berikutnya kita ulang lagi dari kita edit kontennya dulu, baru kita edit bahasanya. Selanjutnya kita fokus ke hal-hal yang kecil, dari organizingnya, dari marginnya, lalu titik koma segala macam kita periksa ya, dari awal sampai akhir kita lakukan screening, kita sesuaikan. Jangan lupa kalian pahami panduan APA ya. Jadi cara membuat table tuh kayak gimana, cara membuat gambar di sebuah karya ilmiah itu gimana, ada aturannya, tata letaknya di mana, kalimatnya harus kayak gimana, fontnya tuh miring kah, lurus kah, di bold kah, itu ada. Jangan sampai campur aduk, ada yang tablenya bentuknya semuanya kalian buat kotak, ada yang garis-garis aja. Nah, yang mana yang betul ya? Baca panduannya di APA, American Psychologist Association. Di buku itu panduan yang dipakai oleh kaum social science. Kita kalau jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, kita masuk ke social science. Jadi kita berkiblat kepada APA. Kalau mau lebih mudah, bisa kalian tanyakan kepada jurusan di kampus kalian. Di sana dijelaskan pasti dengan rinci, dengan lebih mudah, sudah dirangkum biasanya tentang cara penulisan. Biasanya juga merujuk ke APA juga. Kalau mau langsung ke sumbernya, langsung ke Qurannya juga bisa, ke APA-nya. Sekarang sudah sampai edisi 7, mungkin sudah penggarapan edisi 8, edisi 7 atau edisi 6 juga masih berlaku saat ini. Oke. Sudah dalam hal itu, kalau selesai kalian lakukan pengujian kontennya, pengujian bahasanya, lalu citation dan titik komanya, punctuationnya ya, maka kalian lanjut ke tahap apa? Ya, peer review ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita perlu meminta bantuan kepada orang lain agar ada otak yang lain yang baca. Nah, walaupun sudah bagus menurut kita sudah cek dari awal sampai akhir, kita minta orang lain lagi. Kayak masakan tadi, kita rasa enak di lidah kita, pas ke orang lain, mungkin orang lain ini lidahnya lebih sensitif, dia bilang keasinan, dia bilang pahit, gimana, dia yang bisa kasih masukan. Jadi dengan masukan itu kalian bisa meningkatkan kualitas daripada tulisan kalian. Nah, setelah kita minta bantuan orang lain untuk mengeditkan, untuk memproofread tulisan kita, selesai deh tulisan kita siap untuk kasih ke dosen pembimbing, kita siap kasih ke editor. Jadi jangan sekali-kali pergi ke editor atau ke dosen pembimbing tanpa lakukan proofreading. Itu akan membuat sakit kepala editornya, membuat sakit kepala dosen pembimbing. Ingat kayak Master Chef tadi, Master Chef Juna makan sedikit langsung dimuntahkan. Kayak gitu juga yang akan dilakukan oleh dosen pembimbing kalian. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok lama banget tulisan dibaca sama dosen pembimbing atau editor? Bukannya mereka ingin berlama-lama ya, tapi baru baca 1 paragraf 2 paragraf aja sudah pusing, jadi males, akhirnya dikesampingkan. Kalau dosen pembimbing mungkin nggak tega, jadi walaupun dia sakit kepala ya dibaca juga lah nanti kalau waktu ada mood. Tapi kalau editor jurnal internasional, dia baca sedikit sudah ada kesalahan, udah wassalam, kalian gak akan direspon lagi juga tulisan kalian. Mungkin dikasih tahu ada kesalahan ini ya, makanya editor mungkin kasih kirim template-nya aja, sudah tinggal kata-katanya sama dengan orang-orang lain ya. Tulisan kalian itu tidak kami terima karena kesalahan di sini dengan bahasa yang penuh hormat, padahal sambil ngetik itu dia nyumpah tulisan kayak gini kok dikirim ke sini kayak gitu. Makanya proofreading ini penting sekali ya. Kalau kalian mau bisa jago, ikuti tadi langkah-langkahnya, mulai dari kontennya, baru ke bahasanya, baru ke citation dan punctuationnya. Kalau sudah bagus di situ, insya Allah tulisannya bagus aja. Tapi kalau masih ada correction, biasanya mungkin pada kontennya aja lagi perlu ditambah atau gimana.
Biasanya kan kalau misalnya konsul bahasanya sudah salah, kontennya berantakan lagi, waduh amburadul. Oleh karena itu tadi penting sekali proofreading. Nah, kalian juga bisa menggunakan website seperti Grammarly atau Pro Writing Aids. Banyak sekali ya aplikasi sekarang atau yang online pun juga menyediakan jasa untuk proofread online. Tetapi kalau kayak aplikasi Grammarly dan lain-lain itu dia masih kalah dengan otak kalian sendiri. Nah, karena itu penting sekali kalian untuk melatih diri kalian sendiri, untuk mengedit, untuk memproofread daripada tulisan kalian, bagaimana bisa menghasilkan tulisan yang bagus. Kalau kalian selalu mengandalkan kayak Grammarly dan lain-lain, itu mungkin akan menambah kemampuan kalian juga, tapi yang namanya mesin ya pasti ada kesalahannya juga yang mungkin dia tidak bisa deteksi. Karena itu perlu sekali kalian belajar, jangan malas untuk mengedit tulisannya ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kalau masih belum paham, silahkan tanya. Perbanyak praktis untuk mengedit tulisan kalian, edit tulisan orang lain, baca-baca contoh-contoh tulisan yang bagus berkualitas gimana. Insya Allah kemampuan proofreading kalian bisa meningkat. Penting sekali loh proofreading ini, bukan hanya dalam tulisan skripsi tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa latih dengan mulai menulis status yang memenuhi standar ejaan yang disempurnakan ya. EYD sudah sekarang sudah mengikuti standar lah, titik komanya tidak lagi salah, tidak ada typo. Nah itu dimulai dari tulisan dari status, caption di Instagram, itu akan menunjukkan bahwa kalian orang yang terdidik, orang yang berkelas. Nah dari situ juga sudah menunjukkan bahwa kalian itu bukan anak alay lagi ya. Oke, mungkin sudah terlalu panjang videonya, sampai berapa menit ini sudah. Semoga kalian menikmati ya pembelajaran singkat ini, walaupun tidak bisa bertatap muka, tetapi semoga saja ilmunya bisa ditransfer, diterima dengan ikhlas, dengan mudah dicerna oleh otak kalian, dicerna oleh hati kalian, dan kalian bisa menerapkannya. Jadi kalau kalian cuma mendengar, kalian akan lupa. Kalau kalian melakukannya, kalian akan mengingatnya untuk selama-lamanya. Dan jangan lupa kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian sebarkan. Pahalanya jadi pahala jariah juga untuk kalian. Oke, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos.